kita mau balas budi baik orang tua kagak kebal. Ini mah baru ngasih duit 1 juta aja sama orang tua romannya. Bahaya, ngasih apa tahu kecil. Jangan kata 1 juta, 100 juta, 1 miliar tuh buat emak. Buat bayar sebelah tetenya yang kita nyot kagak kebayang. Nih tete emak kita nyot sebelah tuh kita bayar 100 juta atau 1 miliar kagak kebayar. Apalagi dua-duanya. Paham nih Pak nih? Kan kadang-kadang begini, di antara anak ada yang kaya, urusan apa aja tuh orang tua ke dia. Terus sedikit rumahnya udah merasa bantuan yang banyak, orang tua lawan itu. Sama saudara-saudara lain merasa paling berjasa. Gak boleh, itu amalnya. Justru kalau ada anak yang senantiasa menjadi tumpuan dari orang tua karena memang dia merada mendingan, bersyukur, alhamdulillah. Berarti berkah sedang menghampiri dirinya dan otomatis rezekinya bakal mengalir bagikan air yang datang dari bumi. Jangan merasa banget jangan mungkin wah emang anak kita gak lihat air kita mau jangan. Banyak kan kita begitu. Dia meminta apa sih? Oke si Mia aku tahu sendiri. Mia buat banyak. Kejadian jatuh buat kita bantuannya, bantuannya ada segera. Maka anak yang seperti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu, berarti berkah sedang menghampiri kita. Ada banyak. Hanya besok-besok kalau ada orang tua bolak-balik ke Indonesia, hanya mau apa? Tumunannya itu diciptakan dan oh itu mah kiranya apa? Sabar mah, tenang mah, bisnis aja dulu itu. Ya makanya kalau kita pinjam, emang sih kalau paling enak pinjam sama orang tua, kalau bakal ditagih betul nggak? Paling enak pinjam sama orang tua, kalau sama orang tua itu baiknya minta ampun. Kalau pinjam sama apa bisa jadi bos itu kan kalau cepet. Makanya di TV orang dipotong kayaknya gara-gara pinjam duit pego sama saudaranya. Dia anak Kalimantan, pego. Ya saudaranya dipotong. Tapi coba orang tua kita pinjam duitnya. Gak boleh kumpul lagi untungnya. Salut dan boleh dulu. Percayaannya subhanallah, Allahu Akbar. Makanya itu orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, segala jasa besarnya tidak akan sanggup masing-masing anak untuk membayar. Adapun kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, baik saat dia hidupnya ataupun dia sudah wafatnya, itu menjadi berkah tersendiri buat anak-anaknya. Alhamdulillah. Saya tanya, mau hidup berkah, mau hidup berlaksa? Berkah banget berlaksa. Pengen berkah, semua juga pengen berkah. Kalau kita pengen berkah, baik dari hidupnya, termasuk ketika acara haulnya, rebut pada bantu untuk acara haulnya. Insya Allah. Ya kalau perlu musyawarah orang tua, kira-kira kita haul berapa juta? 10 juta bang. Dua yang kayaan 25, tuh yang lain-lain tuh ketima lagi di patung-patung dah. Begitu tuh, alhamdulillah. Begitu kudunya insya Allah. Jadi lil istizkar, menyebut-nyebut kebaikan orang tua. Sifat perilaku manusia pasti ada buruknya, ada baik, termasuk orang tua kita. Sudah, ketika dia sudah meninggal dunia, jangan diingat-ingat lagi keburukannya. Sanggup? Sanggup? Karena ada anak, orang tua itu diomong-omongin di mana-mana. Gak orang tua laki, gak orang tua perempuan, dikutip orang tuanya, na'udzubillahi min. Cuma gara-gara warisan yang lain dapat 1.000, dia cuma dapat 700, kan gede juga itu. Katanya kagak adil. Orang tuanya diomong-omongin di mana-mana. Bahkan orang tuanya mati kagak datang.
bayangin sampai orang tuanya udah di kuburan kagak datang jarang untuk hidup, marah benci sama orang tuanya. Ini kira-kira nih calon penghuni surga apa neraka nih anak kayak gini? Calon kalau dia belum tobat kepada Allah Subhanahu. Menyebut kebaikan orang tua wajib bagi seorang anak. Kenapa begitu? Iseng-iseng dah orang tua kita bongkar aibnya, kita bongkar keburukannya. Nanti kalau kita udah pada tua, kita punya anak bakal dibalas sama anak-anak kita. Betul. Pak, kalau ulama mas selalu ada rezeki. Kalau hari ini anakmu susah diatur, kamu jangan salahin anakmu. Bisa jadi dulu waktu kamu jadi anak-anak juga sering ngeselin sama orang tua. Betul apa benar? Jadi banyak-banyak banyak-banyak minta ampun. Jangan pula demikian adanya kita manusia biasa. Nabi Adam namanya Nabi, kagak pernah salah, al-ma'sum, terpelihara dari dosa. Tetap saja anaknya ada yang durhaka. Siapa? Si Korun. Apalagi anak kita orang biasa. Cuman kalau kita itu biasanya ada hukum sebab akibat. Sebabnya kita dulu sama orang tua dulu, akibatnya anak kita pada taat. Sebabnya dulu kita sama orang tua suka bantah, jangan salahin, nanti akan berakibat anak pada ngelawan. Artinya apa? Perbanyak membaca istighfar, perbanyak minta ampun, jangan banyak nyalahin anak. Apalagi anak sekarang Pak, kalau sering disalahin lawan, ya main apa aja lu, bapak. Kan sekarang bapaknya banyak, ayo itu itu kumpul berlima, bapak semua anak, ledek nyamper kagak berasa. Mau pada main HP banget, taktik. Makanya kita kadang-kadang kita nyampe pengen ngobrol, ngebayangin HP semua. Kok setan mohon lagi. Jadi sekarang kan gitu ya Pak, kumpul di pos ronda, jangan dulu kan kongkong kalau tidur, juga main gaplek. Sekarang Pak ya udah begini aja. Yuk pulang ya, jauh dulu. Aduh, kalau begitu ya, udah apa kali? Ya, gimana baiknya gitu ya? Interaksi saya juga sampai tuh gitu. Nah, apa kali? Kayaknya kita ngobrol berteman udah penting banget loh. Subhanallah, Allah. Lil istizkar menyebut-nyebut kebaikan orang tua akan menambah pahala baginya. Amin. Tapi kalau kita sebut-sebut keburukannya, kita sebut-sebut kejelekannya, akan menambah beban dosa. Na'udzu. Itu begitu maksudnya Pak. Jadi kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Semua anak cucu keturunan Nabi Adam adalah berdosa. Semua seperti kita semua nih, semua. Tapi kata Nabi, maksud sebut baik nih, sebaik-baik orang yang berdosa, dia yang mau bertobat kepada Allah atas kesalahan. Jadi artinya, kalau kita sudah menyadari bahwa setiap orang punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang taubat, sudah tidak boleh lagi menyebut-nyebut kejahatannya, menyebut-nyebut kesalahan. Insya, sebab kita juga punya dosa dan punya kesalahan.